Misalnya saya punya hutang yang benar-benar saya tidak bisa selesaikan. Lalu satu kali saya bercerita dengan diakon Reksi. Dan diakon Reksi berpikir, oh iya ya, kasihan. Jangan bilang Pak Pendeta lah, Samuel punya hutang. Dan akhirnya apa yang Reksi lakukan? Dia jual semua miliknya supaya menebus hutang-hutang saya. Dia tidak masalah mengalami kerugian, yang penting hutang-hutang saya terbayar. Apa yang saya tidak pernah bisa bayar. Diambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 yang menyatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tadi siang pada saat saya teks dengan Mas Ulung untuk memberitahu bahwa ibadahnya jam 3 bukan jam 2, ketika saya sampaikan kepada beliau Happy Good Friday, Mas Ulung membalasnya dengan bilang begini, Selamat Jumatan Agung gitu. Bapak Ibu tahu ya, karena Jumatan itu adalah istilah saudara-saudara kita ketika mereka beribadah. Tetapi ternyata di hari Jumat itu juga ada sesuatu yang agung, mahakarya Allah yang luar biasa yang dinyatakan bagi kehidupan dunia ini. Bukan saja kita, tapi bagi kehidupan dunia ini. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita, sebelum saya menjelaskan karena khotbah saya hari ini tidak akan panjang, tetapi saya mengajak kita untuk menghayati apa yang terjadi di saat peristiwa menjelang dan pada saat peristiwa penyaliban Yesus sebagai pengantar untuk saya menyampaikan renungan bagi kita pada saat ini. Saya persilakan. Mari dipaham. Mari kita lihat. Itu Maria, Ibu Yesus. Di sana ada Maria tadi dan Yohanes. Yohanes. Bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang berhadapan dengan peristiwa salib. Karena kita tahu ada murid lain yang menjualnya, ada murid lain yang menyangkalnya, dan kebanyakan dari mereka sudah lari. Itulah mengapa
dalam keempat Injil, Yohanes menggambarkan ada hal-hal yang secara mendetil dan spesifik yang tidak ditulis oleh Injil lain. Matius, Markus, Lukas sebagai Injil sinoptik. Karena Yohanes satu-satunya murid yang ada di situ. Dan ia bisa mengisahkan apa yang terjadi di depan matanya. Yohanes menulis apa yang kita baca tadi berangkat dari pengalaman pribadi, saksi mata, telinganya mendengar apa yang terjadi pada Yesus. Itulah mengapa hanya Injil Yohanes yang menyatakan dalam ayat 30 pembacaan kita, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Dalam 3 Injil lain tidak dikatakan hal ini. Hanya Yohanes yang menulis hal ini. Dalam bahasa aslinya sudah selesai itu adalah tetelestai. Itu bahasa Yunani. Tetelestai artinya sudah selesai. Makna yang terdalam dari situ adalah Yesus menyelesaikan apa yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Nah Bapak Ibu, saya mau membahas tentang kata tetelestai ini. Bahwa perkataan Yesus tentang tetelestai yang diucapkan di atas kayu salib memiliki makna yang sangat kaya, karena tetelestai sudah selesai itu, kata itu dipakai dalam 3 konteks. Yang pertama adalah konteks ekonomi. Artinya adalah lunas, terbayar penuh. Tetelestai dalam kehidupan Romawi saat itu artinya adalah dalam dokumen bisnis Yunani Romawi, tetelestai digunakan untuk menandai bahwa sebuah utang sudah dilunasi sepenuhnya. Pada tanda pembayaran ini akan ada stempel yang menunjukkan bahwa utang sudah lunas. Atau kalau Bapak Ibu pernah belanja di supermarket, ada barang yang Bapak Ibu beli, lalu pada saat Bapak Ibu sudah bayar dan mau keluar, maka ada stiker yang ditempelkannya, yang bertuliskan paid. Oke? Dan Yesus menaruh tanda bagi saudara dan saya. Kita semua sudah dibayar. Itu tetelestai dari sisi ekonomi, dalam konteks ekonomi. Tapi kata tetelestai itu juga dipakai dalam konteks peradilan. Artinya tetelestai adalah tuntutan hukum sudah dipenuhi. Dalam pengadilan Romawi, kata tetelestai bisa berarti hukuman sudah dijalankan, vonis sudah dilaksanakan. Dan hakim akan mengucapkannya saat hukuman selesai dijalankan. Tetelestai. Namun ini juga ada makna dalam kehidupan orang Yahudi. Bahwa tetelestai itu ada imam harus memastikan bahwa korban itu sudah memenuhi dari hukum Taurat. Korban yang mau dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penghampusan dosa itu sudah memenuhi hukum Taurat. Itu tetelestai. Dan dalam konteks peradilan, hukum Taurat telah digenapi tuntutannya. Saya mengajak kita melihat, ya Bapak Ibu. Maka saya mau ajak kita lihat, boleh tolong ditampilkan. Yesus menanggung hukuman manusia itu dalam konteks peradilan, itu di Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ini yang harus dihadapinya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran
yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan sebagai tuntutan hukum Taurat, mari kita lihat Roma, Paulus menjelaskannya ini dengan baik. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 3 dan 4. Lihat di sini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Lanjut. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Semua sudah dilakukannya. Itu konteks kedua. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua peradilan, dan yang terakhir tetelestai. Ini dipakai di dunia militer. Dalam peperangan. Tetelestai itu berarti misi sudah tercapai. Kemenangan sudah direbut. Kalau dalam konteks Romawi, tetelestai itu adalah suara lantang yang akan disampaikan oleh seorang jenderal perang kepada kaisarnya. Tetelestai. Tentara dan semuanya begitu jenderal perang itu berbicara tetelestai, yang lain akan bersorak, mission accomplished. Setelah pertempuran mereka sudah mendapatkan kemenangan. Maka maknanya adalah Yesus mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Lihat Kolose 2 ayat 15. Dengan menghapuskan surat hutang, ini tadi soal ekonomi juga, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan cara memakukannya pada kayu salib. Kemenangan final atas maut sudah diraih oleh Yesus. Ini yang terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Yang ditaburkan adalah, ini ayat 44, ayat 54. Ya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang ditulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat berikutnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka Bapak Ibu, hari ini ketika kita bersyukur, hari ini hari kerja di Amerika, tapi bersyukur kita bisa hadir bersama menghayati pengorbanan Kristus. Maka saya mengajak kita menghayati kata sudah selesai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat bermakna yang mendalam. Bahwa hutang kita sudah lunas dibayar. Dosa manusia sudah ditebus. Dan perhatikan ayat ini baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Lihat ya Bapak Ibu. Baca pelan-pelan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini secara ekonomi ditebus. Paid. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Ayat berikutnya. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda
dan tak bercacat. Ingat baik, pembayaran dosa kita sudah diselesaikan. Alat bayarnya adalah darah Kristus. Itulah demonstrasi kasih Allah. Saya ambil contoh yang sederhana begini. Misalnya saya punya hutang yang benar-benar saya tidak bisa selesaikan. Lalu satu kali saya bercerita dengan diakon Reksi. Dan diakon Reksi berpikir, oh iya ya, kasihan. Jangan bilang Pak Pendeta lah, Samuel punya hutang. Dan akhirnya apa yang Reksi lakukan? Dia jual semua miliknya supaya menebus hutang-hutang saya. Dia tidak masalah mengalami kerugian, yang penting hutang-hutang saya terbayar. Apa yang saya tidak pernah bisa bayar. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dan alat bayarnya, ingat lagi, bahwa alat bayarnya adalah darah Kristus. Itu kasih Allah. Yang kedua, secara peradilan, hukuman selesai. Tuntutan hukum Allah sudah dipenuhi. Boleh tolong ditampilkan Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat Allah untuk menunjukkan apa? Keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat berikut, maksudnya ialah, diulangi di sini, untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Secara peradilan, salib adalah demonstrasi keadilan Allah. Dan secara militer, musuh sudah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14, ini ayat paling terakhir. Karena anak-anak itu, kita ini ya, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Lihat kalimat berikut ini. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan apa? Dia, siapa dia? Masih ada yang takut sama iblis? Anda nggak percaya kuasa Yesus di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Dan yang berkuasa atas maut, itulah mengapa dibilang, hai maut, di mana sengatmu? Maka dalam konteks militer tetelestai artinya adalah demonstrasi kemenangan Allah atas iblis dan maut. Bapak Ibu harus tahu, Yesus mati bukan karena ditikam-tikam oleh orang-orang itu. Yesus mati bukan karena dicambuk-cambuk sampai darahnya mengalir. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Makanya sampai terakhir begitu dia bilang, sudah selesai ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah kemenangan Allah yang didemonstrasikan melalui peristiwa salib atas iblis dan maut. Itulah mengapa saudara dan saya disebut umat pemenang. Karena dia sudah menang atas dosa dan maut. Oleh karena itu, tetelestai adalah pondasi iman. Bukan kita yang bekerja untuk Allah, tetapi Allah yang bekerja bagi kita di dalam Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Ingat,
Allah mengerjakannya supaya kita bukan lagi orang yang mencari keselamatan, tetapi kita bersyukur karena keselamatan sudah diberi pada saat Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, hidup sebagai Kristen yang kita jalani saat ini bukan lagi tentang berusaha lebih keras, doa lebih panjang-panjang. No. Tapi ingat tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya lebih sungguh. Sehingga di saat kita takut, di saat kita cemas, di saat kita putus asa, kita memiliki pengharapan bahwa Dia sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Di saat kita lemah, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena kita ingat, tetelestai, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sehingga setiap langkah hidup kita, kalau kita umat pemenang, ingat ini Bapak Ibu, bahwa setiap langkah hidup kita adalah sebuah deklarasi bahwa Yesus sudah menang. Ingatlah, 33 tahun Yesus menjalani hidupnya. 30 tahun Ia mempersiapkan dirinya untuk memulai pelayanannya. 3,5 tahun Ia menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Dengan 30 keping perak Ia dikhianati. 3 kilometer Dia harus pikul salib itu menuju ke Bukit Golgota. 3 paku ditancapkan pada tubuhnya. Sekitar 3 liter darahnya mengalir pada saat itu. 3 hari ada dalam kematian. Dan hari ini pesannya. 3 kalimat Yesus bilang kepada saudara dan saya. 1, aku mengasihi engkau. Yang kedua, aku telah menyelesaikannya bagimu. Dan yang ketiga, aku sudah mengalahkan maut, sehingga dia bisa bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu nyata melalui peristiwa di atas kayu salib. Tetelestai. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Amin. Mas Ulung, boleh nggak saya mau ajak kita nyanyi? Sambil mempersiapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dancing my soul, my Savior, God to thee. Maka jiwaku pun memuji. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh menanggung keadilan atas dosa yang harusnya kami alami. Dan Engkau sudah menang. Mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut. Dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Maka ketika kami akan makan roti, ketika kami akan minum anggur, kami menghayati makna ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan ketika kami makan roti minum anggur, kami yakin bahwa kami adalah umat pemenang. Sehingga kami tidak akan hidup dalam depresi, stres yang akut, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami yakin Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu dengarlah penetapan perjamuan kudus yang dinyatakan dalam Alkitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan